Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Tadi malam kita baru saja menyaksikan ada pertandingan Piala Presiden 2015 yang dimenangkan oleh Persib Bandung. Selamat sekali lagi buat para bobotoh Bandung. Dan ini juga menjadi ada satu harapan ya, yang di depan sana ini sedang kita tuju. Dan masyarakat tentunya rindu bahwa kompetisi-kompetisi seperti ini tuh bisa terus bergulir. Tentu harapannya kesejahteraan dari para pemain, kemudian wasit dan juga siapapun yang mungkin selama ini selalu mendapatkan berkah dari dunia sepak bola bisa terus berjalan di sana. Nah, kira-kira apa sih langkah dari pemerintah melalui juga tim transisi yang sebelumnya kita ketahui disiapkan oleh pemerintah untuk bisa terus menghidupkan kembali sepak bola Indonesia supaya terus bisa berkiprah di tingkat internasional. Pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang bersama dengan Gusmis selaku anggota dari tim transisi. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Bang Andrian. Iya, mungkin kalau yang belum kenal namanya Zuhairi Misrawi. Gus, ini kemarin sudah berlangsung, ya walaupun memang ada insiden sedikit di sana-sini, kerusuhan, ya tapi kan sudah bisa diatasi. Apa sih langkah ke depan dari tim transisi terhadap sepak bola Indonesia? Ya, langkah ke depannya itu yang pertama tentu adalah menggelar kompetisi. Yaitu kompetisi di berbagai jenjang ya. Oke. Kalau selama ini kan hanya kompetisi di level ISL profesional, ya, kasta tertinggi dalam sepak bola nasional. Lalu kemudian kompetisi di divisi utama, ada Liga Nusantara. Tapi kita berharap juga kompetisi di level yang paling bawah yaitu U12, U14, U16, U17. Jadi akan lebih bervariasi, Gus? Persis, karena itu roadmap yang kita susun dan arahan dari Bapak Presiden dan melalui Menpora, kita harus fokus pada pembinaan usia dini. Benar sekali. Karena itu kita sekarang sudah punya Timnas U15, kita punya sedang menggelar sekarang U14, U12, ya. Kita ingin nanti ada U17, ada mungkin juga ada U20, U23. Nah, kalau kita proses kompetisi yang berjenjang sejak usia dini ini, maka kita nanti akan mempunyai timnas yang sangat kuat. Jadi kita tidak bisa sekedar menggelar kompetisi. Terkait dengan liga profesional, terutama 3 kasta tadi itu adalah ISL, Divisi Utama, dan Liga Nusantara. Memang ini langkah pertamanya adalah mencari operator. Operator yang bisa menggelar satu kompetisi yang betul-betul kompetitif, fair play, transparan dan profesional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, langkahnya adalah verifikasi, Bung Andrian. Karena apa yang kita definisikan profesional, menurut FIFA itu ketat sekali. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh sebuah operator untuk bisa menggelar perhelatan yang dikatakan profesional standar FIFA? Iya, operator sederhana ya, bahwa dia bisa menyelenggarakan sebuah kompetisi yang betul-betul profesional ya. Dia punya pengalaman, dia punya kesiapan secara finansial, dia punya tim yang kuat gitu ya. Komite disiplin, komite wasit, komite pertandingan dan lain-lain. Tapi yang paling penting sungguhnya adalah verifikasi klub. Karena aturan FIFA itu jelas, klub profesional tidak pernah menunggak gaji. Dan mohon maaf Mas Andrian, sebagian besar klub kita banyak menunggak gaji. Oh gitu. Yang kedua, klub profesional itu harus mempunyai stadion. Home base. Kalau tidak mempunyai stadion, dia harus menyewa stadion sebagai home base mereka. Nah, ini menjadi masalah serius. Sebagian besar klub kita tidak mempunyai stadion. Nah, hal-hal seperti ini, keuangannya harus sehat dan lain-lain. Hal-hal seperti ini kan harus dipecahkan dengan cukup sangat serius. Kita minta kepada klub betul-betul memperhatikan tentang tadi disebutkan oleh Bang Andrian, kesejahteraan pemain, pelatih, wasit dan lain-lain. Ini juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya yang ingin kita gelar adalah Kongres Luar Biasa. Karena Kongres Luar Biasa ini terkait dengan federasi yang nantinya akan mengelola sepak bola nasional. Pak Menteri sudah mengatakan bahwa paling
akhir itu adalah bulan Maret. Nah, KLB ini terkait dengan pencabutan sanksi FIFA. Nah, kita harapkan kemudian roadmap yang kita bikin oleh tim transisi ini dijalankan oleh federasi yang nanti terpilih melalui Kongres luar biasa. Kan kita udah punya PSSI. Baik, sudah kita bukukan kan? Iya, karena kita menganggap bahwa PSSI, pengurus PSSI yang ada sekarang itu tidak akan mampu mengusung reformasi, dan oleh karena itu kita bekukan mereka dan kita menyusun konsep-konsepnya. Nanti konsep-konsep ini kita serahkan kepada pengurus yang baru. Oke, nah tadi balik lagi mengenai ada rencana kongres, kemudian juga kompetisi mau digulirkan. Mana yang akan didahulukan dan kapan waktunya, Gus? Ya bisa kompetisi lebih dahulu karena ini lebih mudah ya. Oke. Lebih Kapan mudah. target paling optimistisnya, Gus? Kami ingin kompetisi sebenarnya di bulan Desember. Bulan Desember ini Bulan ya? Desember, karena klubnya sudah ada, operatornya banyak yang saya kira Mampu ya untuk menggelar itu ya? Mahaka, kita lihat pengalamannya di Piala Presiden sangat luar biasa. Lalu kemudian kita punya PT Liga juga masih yang selama ini menjadi operator. Lalu kita punya Catalunya Sport dan macam-macam. Ya. Nah, marilah kita buka kepada operator-operator yang punya pengalaman menyelenggarakan kompetisi ini atau turnamen ini. Dan nanti kita pilih di antara mereka. Klubnya sudah ada, tinggal diverifikasi kembali mana saja klub-klub yang betul-betul kita definisikan profesional tadi. Baik. Gus, di sebelah kesempatan saya sempat ngamatin. Gus sempat mengatakan bahwa FIFA akan mencabut sanksi yang diberlakukan kepada kita. Kapan dan apakah itu memang benar akan terjadi, Gus? Ya, komunikasi pemerintah dalam hal ini Menpora dengan FIFA sudah berlangsung di Turkmenistan dan menyampaikan apa alasan-alasan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pembekuan PSSI. Apa itu sih, Gus? Nah, ya kalau kita lihat kan karena PSSI-nya tidak berprestasi, keuangannya tidak transparan kan begitu. Lalu kemudian banyak masalah penunggakan gaji, ada pemutulan wasit, sepak bola gajah dan lain-lain. Kita sampaikan kepada FIFA. Nah, FIFA mau mendengarkan dan FIFA responnya akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Tahun ini kan? Akhir bulan ini rencananya. Oke. Akan bertemu dengan pemerintah. Lalu setelah bertemu dengan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menggelar KLB. Nah, kalau FIFA sudah setuju dengan roadmap yang dibuat, yang saya tadi ceritakan, setuju dengan roadmap yang dibuat oleh pemerintah, maka secepatnya kita menggelar kongres luar biasa. Nah, setelah kongres luar biasa nanti akan terpilih pengurus baru, pencabutan FIFA akan diambil oleh FIFA. Kongres ini siapa aja sih yang artinya terlibat? Apakah juga ada perwakilan dari klub-klub mestinya? Nah, sebenarnya kalau kita melihat federasi dimanapun, federasi sepak bola atau PSSI, mestinya anggotanya adalah klub. Nah, sejauh mana Gus ini yakin bahwa klub-klub ini akan mensupport KLB? Nah, kalau kita lihat mereka di Piala Kemerdekaan, kita melihat bagaimana mereka antusiasme mereka di Piala Presiden kemarin. Itu artinya bahwa mereka bersama pemerintah. Piala Presiden itu adalah piala pemerintah loh. Karena ada presiden di situ. Artinya bahwa seluruh klub, seluruh insan sepak bola di negeri ini, mereka memimpikan perubahan, memimpin kompetisi yang betul-betul sehat, ya. Tidak ada pengaturan skor di situ. Nah, sekarang ketika semua kemauan ini sama, maka tinggal sekarang bagaimana ada leader pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin di federasi, di PSSI, yang akan mengendalikan seluruh hal yang terkait dengan sepak bola. Sekali lagi, Bung Andrian, tidak hanya kompetisi, tapi pembinaan usia dini. Kita kalah jauh dengan Vietnam, kalah jauh dengan Thailand, atau mungkin juga dengan Singapura dan Malaysia. Bagaimana mereka menyiapkan pembinaan usia dini. Karena kalau kita bicara tentang masa depan sepak bola nasional adalah ada pada adik-adik kita yang masih berusia 12 tahun. Karena pada mereka kita bisa berharap mereka nantinya akan bisa menjadi pemain yang profesional, yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dalam dalam sepak bola kita. Tapi tanggapan Gus terhadap PSSI yang sudah dibekukan gitu ya, yang tidak mendukung kongres luar biasa yang mungkin nanti akan diadakan dalam waktu dekat ini. Ya, memang PSSI yang dibekukan sekarang masih sedang berproses di dalam PT UN ya, Petun ya. Karena kita banding dan oke, tidak apa-apa, itu jalur hukum, silakan ditempuh ya. Tetapi kami pemerintah
sangat komit, ya, tim transi sangat komit dengan masa depan sepak bola, dengan reformasi tata kelola sepak bola nasional. Nah, sekarang tinggal memang apakah PSSI yang dibekukan logowo atau tidak. Ya kita serahkan kepada mereka dan mestinya mereka sadar betul bahwa pemerintah pemegang kendali terhadap sepak bola, terutama tata kelolanya ya. Tata kelolanya bagaimana dikelola dengan sangat baik. Nah, memang idealnya sekarang adalah ke depan itu ada kemitraan strategis antara pemerintah dengan federasi, sehingga mana wilayah-wilayah yang bisa didukung. Misalnya menyediakan infrastruktur lapangan. Tidak mungkin PSSI. Yang bisa menyediakan infrastruktur lapangan yang baik itu adalah pemerintah. Kita butuh lapangan. Saya, Mas Andrian, keliling ke banyak tempat. Persoalan sepak bola kita adalah infrastruktur lapangan. Ya. Yang kedua, pelatih. Ternyata kita butuh 5.000 pelatih untuk sekolah SSB. Kita sekarang masih punya sekitar 700-900 pelatih. Sementara SSB ada 5.000-an. Kita butuh 5.000 pelatih pada level wasit misalnya. Karena bagaimanapun pengalaman saya di Piala Kemerdekaan dan juga di Piala Presiden, kita harus mempunyai kualitas wasit yang sangat luar biasa. Jadi apa dong yang akan dilakukan nih oleh ya katakanlah tim transisi gitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas dari pelatih maupun juga wasit-wasit Indonesia? Ya tentu kita memberikan satu roadmap tadi itu. Roadmap itu kita harus punya tadi 5.000 pelatih. Jadi harus diangsur misalnya setiap tahun kita melahirkan 1.000 pelatih. Dalam 5 tahun kita sudah punya 5.000 pelatih. Soal wasit, bagaimana kita profesional wasit itu ditingkatkan. Ya. Kesejahteraan wasit misalnya. Dalam divisi utama, dalam 15 tahun terakhir, gaji mereka setiap pertandingan cuma 3 juta. Mereka belum ada peningkatan kesejahteraan untuk wasit. Nah ini harus menjadi perhatian dari federasi baru nanti. Ya kan? Lalu kemudian soal klub. Tadi, klub yang sehat. Tidak bisa kemudian bagaimana klub bisa menggaji pemain kalau klubnya sendiri itu tidak sehat. Banyak sekali klub, mohon maaf saya tidak bisa sebut di sini. Hanya ada 3 klub sepak bola profesional yang sehat, yaitu Persib Bandung, Persipura, Semen Padang. Yang lainnya itu mereka merugi. Nah, dari 3 klub yang sehat, ada 13 klub ISL yang tidak sehat. Divisi utama kita tidak bisa berbicara, semuanya rata-rata tidak sehat. Maka klub harus sehat. Bagaimana caranya klub sehat? Nah, di sini pemerintah bisa berperan. Bagaimana menggandeng perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta untuk ikut menggairahkan, membantu klub-klub itu yang dilakukan oleh Jepang. Ketika seluruh perusahaan-perusahaan di Jepang membantu sepak bola, maka terjadi kebangkitan yang sangat luar biasa. Kalau pengalaman Australia, pemerintah mengambil alih, para konglomerat yang concern pada sepak bola juga membantu sepak bola, maka terjadi kebangkitan sepak bola. Nah, di kita sekarang roadmap-nya sudah ada, konsepnya sudah ada, Bung Andrian. Tinggal sekarang bagaimana federasi yang baru, kami memberikan ini konsep kepada federasi yang baru, dan federasi yang baru ini melaksanakan target-target itu. Nah, saya sekarang optimisnya kita punya U15. U15 itu sekarang sedang masuk dalam sekolah di Purwakarta. Itu sangat bagus sekali. Nah, kalau 15 orang ini ditempa dengan sangat baik, maka nanti kita dalam 7 tahun, 8 tahun yang akan datang, kita punya timnas yang sangat kuat sekali. Itu harapan kita ya, Gus? Betul ya. Harapan kita semua tentunya, mungkin bagi Anda pemilik perusahaan gitu, ayo kita sama-sama, kita berkontribusi terhadap sepak bola Indonesia, tapi tentunya yang kita juga harapkan, kompetisi ini harus benar-benar digalakan. Tadi Gus bilang, katakan bulan Desember kita tagih ya semua ya, bahwa bulan Desember ini tinggal 1,5 bulan lagi, harus ada kompetisi yang berskala internasional, yang bisa mewadahi bibit-bibit muda bangsa kita. Karena memang saya setuju sekali, seperti kata Pak Jokowi katakan, bahwa sepak bola ini harus menjadi alat pemersatu bangsa kita, dan juga harus kita utamakan yang adanya fair play di sana. Saya mengutip pada satu pernyataan dari Philip Noel Baker, dia pemenang Nobel Perdamaian, bahwa katanya dia fair play itu adalah saripatinya olahraga dan keniscayaan bagi perdamaian atau kelangsungan olahraga yang membawa kemaslahatan untuk kita semua. Maju terus sepak bola Indonesia dan kita harus optimistis terhadapnya. Terima kasih sekali lagi Gus Mis, kalau kita ngobrol lagi seputar sepak bola Indonesia.